Hadirin sekalian, hafizakumullah. Sehat nih Pak kabar kita semua? Alhamdulillah. Telah lewat Ramadan, waktunya berlalu. Hari ini kita masih di bulan Syawal, meskipun sudah penghujung daripada Syawal. Maka sering kita diingatkan oleh para ulama kita, ketika bulan Syawal itu masuk adalah bulannya menjaga nilai-nilai takwa yang telah kita mulai dan kita rintis sejak Ramadan. Maka untuk menjaga spirit daripada takwa ini, maka kemudian para ulama memberikan beberapa amalan-amalan, di mana apabila amalan itu dikerjakan, maka akan menjaga kualitas takwanya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran itu di ayat 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ada perintah sekaligus tawaran dari Allah. Jadi perintahnya itu agar seseorang itu sari'u, bersegera. Artinya apa? Tidak berleha-leha atau menunda-nunda. Apa itu bersegera? Wasari'u ila maghfirah, untuk mendapatkan ampunan Allah, maghfirah. Kita tahu kemarin kita berpuasa, kita berqiyam tarawih, itu semata-mata memang untuk apa? Untuk dapatkan ampunan. Karena man soma ramadhana ataupun man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jadi ada maghfirah. Makanya Ramadan itu syahrul maghfirah. Maka Allah memang perintahkan bersegera. Jadi bersegeranya Allah itu bukan bersegera untuk cari uang saja, ya. Bukan bersegera untuk cari harta atau cari jabatan, ya. Promosi jabatan, bukan hanya itu, ya. Ya, kalaupun seseorang punya niatan untuk jadi orang yang kaya ataupun jadi orang yang memiliki jabatan, itu sah-sah saja, boleh, asal memenuhi 3 syarat. Para ulama mensyaratkan 3 hal. Jadi kalau orang Islam mau cita-cita jadi orang kaya, bagus Pak, tapi harus punya 3 syarat ini. Apa itu 3 syarat? Yang pertama, syaratnya adalah benar dalam memperoleh hartanya. Jadi hartanya diperoleh dengan cara yang benar, ya, halal, ya. Jadi tidak ada orang Islam pengen kaya jalurnya jalur yang haram, ya, korupsi, jadi bandar narkoba. Ini cepat kaya, judi online gitu, ya, tapi tidak berkah, tidak ada barokahnya. Karena apa? Ditempuh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan koridor syariat, tidak halal dia, tidak benar caranya, menipu. Ini nggak benar, maka haram, ya, haram kalau ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar. Maka kalau pengen jadi orang kaya, tempuh dengan cara yang halal, berdagang bisnis yang halal, kemudian bekerja profesional sehingga naik bertahap jabatannya. Kemudian yang kedua, syaratnya seseorang itu boleh kaya, orang Islam, kata para ulama, dengan syarat yang kedua harus rendah hati. Nah, karena biasanya penyakit orang kaya kalau sudah seharinya ratusan miliar itu ada kesan sombong. Sombong itu apa? Meremehkan orang lain. Di antara bentuk sombong itu apa? Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Dia hina orang lain, udah tenang aja, saya bayar. Ya, dia tapok orang lain, udah saya bayar, saya ganti rugi, ya, karena dia punya uang. Nah, ini pernah terjadi pada Qorun, sosok Qorun. Ya, jadi orang kaya itu penyakitnya sombong, termasuk orang yang sudah memiliki, ya, kekayaan lebih. Kalau cuma bisanya naik angkot itu tawaduk Pak, turun dari angkot, keluar angkot itu tunduk gitu, ya kan, tunduk,
senyum gitu kan. Tapi kalau udah naik mobilnya Lamborghini atau naik mobil-mobil Ferrari gitu kan pendek, keluar langsung begini. Bahkan kadang buka pintu dibukakan orang, nggak bisa lagi buka pintu. Nah, ini biasanya ada terkesan kesombongan. Makanya dalam Islam kalau mau jadi orang kaya, syarat yang kedua harus rendah hati. Sebab kalau tidak rendah hati Allah benci, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah berbagi. Nah, berbagi ini penting, ya. Jadi orang yang kaya itu tantangannya adalah dia pelit, bakhil mengeluarkan uang. Jadi orang kaya itu jangan dikira mudah mengeluarkan uang, Pak. Enggak. Karena mereka menyangka saya kan ini bersusah payah mencari harta saya, kok situ enak saja minta zakat, kok situ enak saja ngajukan proposal. Nah, jadi ada tantangan pelit, bakhil. Jadi orang kaya itu ya syaratnya kalau mau jadi orang kaya harus dermawan, harus yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau di dalam surah Ali Imran ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang selalu yunfiquna, konsisten, terus menerus, meskipun mampunya 1.000, 5.000, tapi dia rutin, Pak, istiqomah. Nah, itu namanya yunfiquna, dari kata anfaqa, yunfiqu, ya, dia fi'il mudhari'. Makanya orang yang berburu, bersegera diperintahkan Allah kepada ampunan dan surganya Allah, tawarannya yang surganya seluas langit dan bumi, ya, maka orang-orang yang bertakwa itu targetnya ini. Kenapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah untuk orang bertakwa itu surga seluas langit dan bumi. Al-Imran ayat 133, ayat 134-nya menjelaskan siapa ciri mereka yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa mereka punya harta, disisihkan sebagian hartanya untuk berbagi. Jadi termasuk orang kaya itu syaratnya harus berbagi. Sebab kalau dia nggak berbagi, dia pelit, nanti di akhirat ditanya tentang hartanya, ya, kemudian akan dihisap. Halalnya saja harta itu dihisap, apalagi haramnya, Pak. Ya, makanya kalau nggak ada 3 hal ini, mendingan jangan bercita-cita jadi orang kaya, karena berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu yang 3 syarat jadi orang kaya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, kemudian mampu menahan amarah. Jadi salah satu calon penghuni surga itu semasa hidupnya di dunia dia tidak marah-marah. Loh Ustaz, kan saya marah manusiawi. Betul, kalau marah boleh, Pak, tapi pada tempatnya. Hari ini Muslim di Palestina dibantai, kita berhak marah, bahkan wajib, para ulama mewajibkan marah. Kenapa? Itu penjajahan, kita marah dengan adanya keburukan yang namanya penjajahan oleh Israel itu, kita marah boleh, itu namanya giroh. Tapi kalau marah-marah ini ada kesan tidak bisa mengontrol, mengendalikan diri. Nah, ini yang dicela, dilarang di dalam Al-Quran. Baru yang ketiga, kalau orang itu udah mampu tidak marah-marah, kata Nabi, la taqdab walakal jannah. Ya, dalam hadis lain sebutkan la taqdab farada dan miraron, la taqdab, 3 kali diulang Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maksudnya jangan marah-marah, ya. Walakal jannah, dan maka bagimu akan berperoleh surga. Jadi orang kita kalau lagi marah-marah itu, Pak, dikurangi volumenya, marah sajalah, jangan marah-marah. Karena kalau marah-marah awalnya nggak kontrol emosi, tidak bisa mengendalikan diri, malah berdampak pada madorot, ya. Apalagi kalau dakwah marah-marah, ini orang juga tidak respect gitu, ya. Kalau semangat boleh, marah-marah jangan, karena nanti anarkis ujungnya. Marah-marah itu emosi, anarkis, dan membuat suatu hal yang tidak produktif. Wal afina 'anin nas, dan orang calon penghuni surga itu nanti kata Allah adalah yang memaafkan, mudah memaafkan. Ingat, kita bergaul, kita bertetangga, kita berkeluarga, punya anak, punya istri,
anak istri kita, tetangga kita, RT kita, RW kita, warga kita, bukan malaikat, Pak. Makanya ketika kita halal bihalal itu dimaksudkan untuk saling memaafkan, sambung silatul ukhuwah, sambung silaturahim, sambung silatul bayan, untuk berkomunikasi, bercengkrama. Nah, itulah apa namanya adat, ya. Halal bihalal itu memang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi ini satu adat yang baik. Dalam satu hadis dari Imam Muslim disebutkan man sanna sunnatan hasanah. Nah, ini termasuk sunnah hasanah. Jadi terus dipertahankan, bangun komunikasi untuk apa? Wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Karena sadar kita bergaul bukan pada malaikat, manusia tempatnya salah, Pak. Manusia tempatnya keliru, maka kita kesadaran bahwa kita pun manusia, kita pernah salah, maka perlu memaafkan orang lain. Karena kita juga ingin dimaafkan oleh orang lain. Al-Hudurul Kiram, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda yang kami muliakan. Maka dari situ kita lanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadithur Rabi', Al-Hadithur Rabi' wa Thalathun, hadis nomor 34 di dalam kitab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari, salah seorang sahabat Ansar. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nabi SAW bersabda, man ini menunjuk kepada objek atau subjeknya tanpa batas, kata sambung, syarat dia. Man itu kalau diterjemahkan kan seringkali barang siapa, itu sebenarnya barang siapa itu kurang begitu bisa dipahami, karena barang siapa, siapa punya barang, tapi yang lebih tepat adalah siapapun menerjemahkannya. Jadi siapapun ro'a, melihat, baik melihat dengan kepala sendiri langsung di hadapannya, maupun melihat secara umum, melihat di media, di televisi, di layar, di koran. Siapapun yang melihat di antara kalian minkum munkaron, sesuatu yang sifatnya kemungkaran. Nah, ini penting, Pak. Kemungkaran. Ya, jadi kemungkaran itu apa di dalam syariat? Kemungkaran itu adalah hal-hal yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai syariat. Kunut subuh, apakah mungkar? Tidak, karena sejalan dengan syariat, ada dalilnya. Ya, jadi nggak perlu kemudian itu dia apa? Falyughayyirhu, kami mau merubah. Rubah akhirnya apa? Rubah dengan tangan sama dia. Orang ada kunut subuh dilarang. Pun sebaliknya, ada yang tidak kunut subuh jangan dimarah-marah juga. Nah, karena itu bukan kemungkaran. Yang kemungkaran itu yang mana, Pak Ustadz? Kemungkaran itu kalau kita lihat di sekitaran kita ada prostitusi, Pak. Apa itu? Pelacuran. Itu kemungkaran. Kenapa kemungkaran? Karena bertentangan dengan syariat. Allah haramkan zina, di situ berzina. Maka ini perlu penertiban. Fal yughayyirhu, direspon dengan merubah. Jadi agenda orang beriman itu, kalau dia kebaikan Ramadan, pasca Ramadan dilanjutkan. Nah, itu keberlanjutan. Jadi kebaikan itu orang Islam itu nggak boleh anti keberlanjutan. Kalau kebaikan ya dilanjutkan. Tapi kalau kemungkaran harus ada perubahan. Maka orang Islam juga harus punya misi perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Termasuk merubah yang mungkar menjadi yang ma'ruf. Maka kata Nabi, siapapun di antara kalian
yang melihat kemungkaran, maka rubahlah, maka jadilah pelaku perubahan. Masa orang lihat teman kita satu kolega di kantor korupsi, kita diamkan, kita biari gitu ya, atasan kita korupsi kita biarin, maka ini bertentangan dengan perintah Nabi. Kata Nabi, fal yughayyirhu, rubahlah dia ya, fal yughayyirhu biyadihi, kalau mampu dengan tangan, yadun itu tangan atau bisa dimaknai kekuasaan, rubah jadi gubernur ya, untuk merubah satu lokalisasi yang kemudian itu tempat pelacuran. Jangan malah dilegalkan, tapi cabut izinnya karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Di dalamnya itu pelacuran ya, tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ubah, bikin aturan, ditutup lokalisasi tempat-tempat ya. Dulu Jakarta yang terkenal Alexis itu Pak, demo sekian banyak orang untuk nutup, tidak bisa, tapi satu tanda tangan seorang gubernur bisa tutup ya, jadi dirubah. Nah, itu pentingnya ya, pentingnya kalau dia menjadi seorang penguasa, punya otoritas untuk merubah kemungkaran dengan kebijakannya, dengan otoritas tanda tangannya, rubah. Sebab kalau dia nggak rubah, di hadapan Allah ditanya nanti, karena ini kaitannya kemungkaran ini nanti dengan buah iman, ada nggak imannya. Karena kalau ada orang lihat kemungkaran dia diam-diam saja, nggak mengingkari, bahkan dalam hatinya, ini imannya dipertanyakan nanti Pak ya. Fa illam yastati, kalau nggak mampu, karena bukan seorang penguasa, nggak mampu lah nutup satu lokalisasi, maka dia perlu menyuarakan, fabilisanihi, dengan lisannya dia bersuara, menyuarakan kebenaran. Sampaikan, Pak RT di lingkungan kami, Pak RW di lingkungan kami, nggak mempan juga RW, datangi Pak Kamtibmasnya. Nah, respon, Pak, ini ada pijat plus tapi banyakan orang di sana nggak jelas nih Pak, timbul fitnah ini. Tolong Pak, kita silaturahim, kita datang, kita tertibkan bersama dengan cara-cara yang hikmah. Jangan langsung main bakar aja, ini nggak benar juga. Jadi dalam perubahan itu, kebaikan harus memenuhi adab-adabnya. Nggak mempan juga, ajak Pak Camat, Pak Kades dulu, Pak Kades, ayo kita rubah nih Pak. Dengan lisannya dia mengajak orang, atau di podium-podium sampaikan situasi di Palestina dijajah, sampaikan kita bangsa Indonesia yang diamanahkan di dalamnya konstitusi bernegara lewat preambul atau pembukaan UUD 1945, bahwasannya sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita bangsa Indonesia berhak nggak merdeka? Berhak. Termasuk bangsa Palestina punya hak nggak merdeka? Punya hak. Ya, maka sebab dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka kita anti penjajahan, termasuk yang ada di Palestina hari ini, penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Maka kita suarakan terus, mampunya suara. Kalau mampu kirim militer, mampu kekuatan, kirim. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bukan omon-omon dia. Tengoknya sana nggak tertib, waktu itu Romawi, dikirimlah pasukan terbaik. Kirim, akhirnya bisa ditertibkan, sehingga Baitul Maqdis kuncinya diserahkan oleh Umar bin Khattab tanpa tetesan darah. Damai Pak, karena Islam ini agama yang damai dan mendamaikan. Maka kalau ada orang Islam bikin ribut, bikin gaduh, bikin rusuh ya, sementara ini bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Kita karena tugasnya di sana, amanahnya amanahnya mentertibkan, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lah bagaimana kita mau ikut melaksanakan ketertiban dunia kalau di masjid saja bikin gaduh? Makanya Umar bin Khattab bilang ini saya sedikit sampaikan, karena di masjid-masjid sekarang sering gaduh nih Pak, ribut. Kenapa bisa gaduh? Ada 3 sebabnya kata Umar bin Khattab.
Makanya dalam mengkaji ilmu ini Umar bin Khattab menyatakan ada 3 tingkatan, ya, perjalanan seseorang dalam mengkaji ilmu agama ini. Tingkatan yang pertama, dia baru tahu satu pendapat, kemudian dia merasa paling tahu. Dari merasa paling tahu ini potensi muncul kesombongan. Makanya kita perhatikan kalau ada orang baru dapatkan satu ilmu, misalkan ilmu memperhatikan ilmu bahwasanya subuh nggak pakai kunut, atau setelah sholat nggak pakai baca lagi Al-Fatihah. Dia baru tahu satu ilmu, tapi itu bukan ilmu, bukan itu saja. Dia sebutkan ulama ini ulama bukan itu saja, artinya ada pandangan lain. Maka kita harus melihatnya dari itu nih. Sama kayak kita melihat angka 6, saya lihat dari sini, Bapak lihat dari sana angka 9. Maka perlu 2 cara pandang yang objektif. Artinya apa? Faktualnya seperti apa? Maka dibedah, bukan langsung kemudian apa semangatnya sombong kemudian meremehkan orang lain dan semangatnya menyalah-nyalahkan. Dakwah sunnah itu dakwah yang memperbaiki yang salah, bukan menyalah-nyalahkan yang salah, Pak. Ini keliru, ngaku sunnah nyalahkan saja semangatnya. Ini nggak benar, ya nggak benar. Kalau berbeda ya sudah, lihat ini, jangan, harus husnuzan dulu sesama muslim. Ini orang yang kunut subuh jangan-jangan ada dalilnya. Ini orang yang selesai sholat baca Al-Fatihah jangan-jangan ada dalilnya. Kalau dia nggak tahu dalilnya, jangan kemudian menjudge nggak ada dalilnya. Dan dalilnya ada. Makanya dalam kajian yang utuh ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil khusus memang Nabi tidak pernah membaca Al-Fatihah pasca sholat 5 waktu. Tapi kalau kita selesai salam, kita mau sholat, mau baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, boleh saja, Pak. Dalilnya apa? Iqra'ul Quran, baca Quran secara umum. Karena kan 2 hal yang berbeda. Setelah salam selesai, sholat selesai. Kita mau baca Quran boleh, mau pegang handphone boleh. Jangan sampai orang zikiran Al-Fatihah disalahkan, orang pegang handphone tidak apa-apa. Nah, ini artinya apa? Belum utuh cara pandangnya. Termasuk juga kita. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan orang yang nggak kunut subuh. Karena yang nggak kunut subuh juga punya dalilnya, Pak. Mentang-mentang ormas Muhammadiyah kunut subuh, nyalahkan yang kunut subuh, nyalahkan saudara-saudara yang NU. Mentang-mentang ormas NU, Nahdien, nyalahkan Muhammadiyah nggak kunut subuh. Nah, kalau yang nyalah-nyalahkan ini, mohon maaf, Pak, ini levelnya kata Umar bin Khattab baru level tingkatan lil mubtadiin, pemula. Nah, makanya saya di mana-mana sering, ayolah kita hari ini umat Islam, ilmu itu luas. Ilmu itu ada punya cara pandang, apa yang disepakati, apa yang kemudian perbedaan. Maka kaji usul fikih itu nanti kalau ke dalam, sama fikih perbandingan. Hari ini terbuka informasi luas. Hampir tidak ada sekat lagi yang mana madhab Syafi'i, yang mana madhab Hambali. Kalau dulu informasi tidak tersebar, jadi penyebaran madhab itu setiap daerah itu Indonesia misalkan penyebaran madhab Syafi'i. Karena ulama-ulama yang pulang dari Saudi, dulu Saudi itu Syafi'i, Pak. Di zaman Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, zaman Syekh Zaini Dahlan, itu muftinya madhab Syafi'i. Pulang ke Indonesia belajar di sana kayak Kiai Jamad Dahlan, Kiai Hashim Adratu, Syekh Hashim Asy'ari dan lain-lain, pulang membawa, mempelajari, mendakwahkan apa yang dipelajari. Tapi hari ini orang bisa mengakses dari YouTube. Yang parahnya ngaji dari YouTube saja. Akhirnya melihat satu pandangan, nyalahkan yang ini. Nah, ini nggak utuh nih. Nah, ini kata Umar bin Khattab levelnya baru pemula. Maka biasanya mohon apa yang bikin gaduh itu, yang nyalah-nyalahkan ini kenapa? Sempit wawasan agamanya, semangatnya menyalah-nyalahkan. Terus bagaimana Ustadz yang sunnah itu? Dakwah yang sunnah itu mendekatkan yang masih jauh. Orang nggak pernah ke masjid, yang masih jauh dari masjid, kita ajak mendekat ke masjid. Itu dakwah sunnah. Orang kemudian yang sudah dekat di masjid, sama-sama sholat, cuma beda yang satu kunut, yang satu enggak kunut, yang satu mau doa bareng, yang satu enggak doa bareng, rekatkan. Karena kita punya Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dakwah sunnah, itu merangkul. Ya, adapun perbedaan tadi maka dipelajari lagi, kata Umar bin Khattab, masuk level yang kedua. Kalau level pertama tadi merasa baru satu tahu pandangan, satu pendapat, merasa paling benar sendiri.
Ya, akhirnya nyalakan, nggak pakai Sayyidina aja jadi masalah, pakai Sayyidina pun jadi masalah di kelompok tertentu. Jadi umat Islam itu nggak maju-maju, Pak. Ribetnya masih masalah itu, ya, masalah jari tauhid. Ya, misalkan dari at-tahiyatul nih, tasyahud, angkat jempol, angkat telunjuk. Nah, ini mau dari mana? Saya dari at-tahiyatul boleh, atau asyhadu alla dari situ juga boleh, semuanya benar selama masih angkat telunjuk. Ini menunjukkan tauhid. Tapi kalau udah pakai jempol, nah itu yang salah. Jadi kadang-kala kita perlu belajar pada level lanjutan. Apa? Kalau masuk level lanjutan itu namanya levelnya lil mutawassit, pertengahan. Masuk level lanjut, mulai membandingkan. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata yang kunut dalilnya ini, dia dipelajari perbandingan. Oh yang nggak kunut dalilnya ini. Kemudian dia condong milih kemana tanpa menyalahkan orang lain. Di sini mulai apa? Timbul tawadu. Tawadu itu apa, Pak? Bisa menghargai perbedaan, tidak merasa paling suci sendiri. Nah ini level lanjutan, kata Umar bin Khattab. Kalau udah masuk level tawadu, lanjutkan lagi level yang ketiga, muntahi. Kalau di Al-Azhar Asy-Syarif disebut level muntahi. Level tingkat tinggi ini melahirkan apa? Melahirkan adab dan akhlak, melahirkan sikap-sikap hikmah, bijaksana. Apa itu cirinya? Ternyata dia makin tahu, oh ternyata makin kemari ilmu itu luas sekali, ilmu Allah. Saya belum tahu banyak, sementara selama ini saya mengklaim saya paling tahu. Akhirnya dia mulai merasa nggak ada apa-apanya. Ilmu padi tadi, ya, makin berisi makin merunduk. Ini sudah bukan hanya merunduk, tapi dia semakin membesarkan Allah. Jadi ngaji itu bukan pengen ribut, ngaji itu bukan pengen mencari kesalahan orang yang berbeda dengannya. Ngaji itu bukan menyalah-nyalahkan orang yang berbeda dengannya. Bahkan orang yang salah pun nggak boleh disalah-salahkan, Pak. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ada orang Arab Badui datang, ya kan, kencing di Masjid Nabawi itu. Apakah Nabi menyalahkan? Tidak. Padahal itu salah, perbuatan salah, kencing di masjid. Para sahabat sudah emosi, sudah mau marah dan menegur. Kata Rasul, jangan, biar dia selesai dulu. Selesaikan dia dulu, setelah selesai dipanggil. Ya, sahabatku sini. Ini karena sahabat Arab Badui, sahabat yang jarang ngaji. Dari pedalaman nggak pernah ngaji, tahu-tahu datang ke Masjid Nabawi, kebelat kencing di situ. Siram sama Nabi, suruh sahabatnya menyiram, najisnya hilang, baru dipanggil sini. Kamu itu kalau kencing, jangan di masjid, kencingnya di sana itu. Ini tempat kita sholat. Jadi apa? Diperbaiki yang salah. Jadi dakwah yang hikmat itu, yang bijaksana itu, memperbaiki yang salah, bukan menyalah-nyalahkan meskipun salah itu. Apalagi sekadar beda. Kalau beda ya biasa saja, lapang. Ya, makanya saran saya Pak. Saya karena orang Indonesia, saya sangat cinta dengan Indonesia, Pak. Saya sebutkan sangat ya. Jangan tahu Pak, orang Islam Pak dituduh anti NKRI, ini nggak benar. Saya orang Islam, saya Muslim Indonesia, saya sangat cinta dengan Indonesia yang bineka ini. Maka saya ingin sampaikan pesan, kalau ngaji Pak, jangan batasi hanya pada ustadz-ustadz kita saja. Ambil ilmunya. Kalau Bapak nggak condong, dengeri dalilnya. Kalau Bapak nggak setuju dengan itu, ya sudah, biarin, nggak usah diambil. Jangan sampai berbeda, kemudian apa? Oh, saya hanya mau ngaji sama kiai saya, ngaji sama ustadz saya. Nah, kalau seperti itu levelnya, itu nggak akan naik, itu level pemula terus, Pak. Tapi kalau kita mau lanjutkan level, karena ilmu agama ini tujuan kita dua, Pak. Target kita ngaji itu, satu, semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, tambah wawasan kita dari levelnya tadi, tahu satu dalil jadi tahu 5 dalil, 10 dalil. Jadi bisa lebih apa? Lebih luas. Semakin orang lapang, semakin orang luas pemahaman agamanya, semakin luas. Ya. Yang sedikit ilmunya, yang sedikit wawasannya, ini biasa semangatnya menyalah-nyalahkan, Pak. Ya, atau kan, saya pernah sholat di masjid apa, jadwal khutbah Jumat, Ustaz, kok nggak pakai Sayyidina? Saya bilang, saya pakai Nabiina, Nabi kami. Jadi saya nggak pakai Sayyidina lagi. Walaupun pakai Sayyidina nggak apa-apa, gitu loh. Jadi langsung salahkan, itu nggak sah Ustaz, rukunnya. Ini orang, saya bilang, udah ngaji apa Pak? Kitab apa? Belum.
Kata kiai saya bilang, guru di dunia ini, guru Islam bukan cuma satu kiai bapak, maka belajar lagi. Maka kalau semangat kita menyalah-nyalahkan, ini yang kadang-kala direspon tidak baik. Termasuk ya pakai Sayyidina di masjid, sebagian orang yang anti Sayyidina. Saya bilang jangan nyalahkan ya pakai Sayyidina, belajar lagi gitu sebelum menyalahkan orang. Itu masuk. Makanya Umar bin Khattab kasih isyarat penting tadi. 3 isyarat itu. Yang pertama, perjalanan seorang penuntut ilmu itu, kalau levelnya pemula biasanya merasa sombong, merasa lebih tahu, nyalah-nyalahkan terus. Yang kedua, kalau dia lanjutkan ke level yang kedua, mulai berasional, berbanding, oh ini dalilnya ini, sehingga apa, lebih tawadhu. Oh ternyata saya belum tahu dalil saudara saya yang pakai kunut itu ini nyo. Oh ternyata yang nggak kunut itu ini no. Ada nggak nyalahkan, akhirnya bisa lapang dada. Level ketiga ternyata, oh ternyata ilmu Allah itu luas sekali, saya baru sedikit, cetek sekali. Ya, akhirnya apa dia? Kullau kana bahru midada li kalimatillah. Ya, kalau sekiranya kemudian ini lautan itu tintanya Allah itu masih kurang, walau ji'na bimithlihi madada, didatangkan lagi semisal itu tintanya Allah, ilmu Allah sangat luas. Wallahu wasi'un alim. Jadi ternyata kayak nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, semakin itu levelnya semakin tinggi Pak. Maka perhatikan, biasanya nyalah-nyalahkan ini itu levelnya pemula Pak. Akhirnya karena yang waras akhirnya udah ngalah saja. Oh iya, dia akan saja lah. Karena kalau nggak ribut terus nanti dia. Nah, yang seperti ini jauh dari kedewasaan. Maka saran saya kita ngaji terus nih. Ya, dan itu perbedaan-perbedaan itu bukan kemungkaran. Karena nanti ada orang menyangka kunut subuh kemungkaran. Nah, ini keliru. Maka kalau kembali konteks hadis tadi, yang disebut kemungkaran adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Apa itu Ustaz? Tadi kita contohkan kemungkaran itu seperti tadi ya, jual minuman keras juga termasuk, bandar narkoba ini pelaku kemungkaran ini. Ya, koruptor yang korupsi itu, korupsi ya dengan segala jenisnya gitu ya. Nah, ini termasuk kemungkaran, harus dirubah. Maka sebagian teman-teman kemudian demo supaya di undang-undang penyitaan perampasan aset bagi koruptor disahkan. Nah, itu termasuk apa? Ini termasuk ini fal yughayyirhu, merubah. Maka demo itu bukan dalam rangka makar, bukan, selama ada padatnya tadi dijaga, koordinasi dan sebagainya, menyuarakan itu. Nah, itu termasuk apa? Termasuk merubah kemungkaran. Kalau nggak mampu dengan lisannya, karena memang kita dibungkam kalau bersuara kena undang-undang ITE gitu kan, yang nggak jelas, kadangkala undang-undang ini penerapannya juga tidak jelas, apalagi hakim-hakim sekarang ini banyak pula terjerat kasus korupsi. Nah, berat sekali jadinya. Akhirnya dia ini bekerja sama dengan aparat untuk apa? Untuk membungkam orang-orang yang berbeda cara pandangnya. Ini tidak dewasa kita dalam bernegara. Maka kalau nggak mampu juga, ya sudahlah. Fa ilam yastati, kata Rasulullah ya kalau nggak mampu fabi qalbi, ingkari dalam hati. Nah, ini menunjukkan wadzalika ataful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Nabi memberikan satu standar. Dalam Islam itu ada orang yang imannya kuat, berani bersuara, nggak apa-apa. Ada yang kayak Habib Rizik dulu, nggak apa-apa lah. Jangan kemudian kita nggak setuju, kemudian kita celah, nggak boleh. Ada yang kayak Habib Lutfi, dia berzikir, ya nggak apa-apa. Sama kayak nanam padi kan, ada yang membasmi hama kan, ada yang menanam benih, ya itu kerja bareng lah. Jangan saling menyalahkan. Asalkan semuanya dilakukan secara proporsional. Ya, proporsional itu artinya apa? Objektif, faktual, datanya lengkap. Nah, jadi jangan pula sampai kita alergi dengan habaib, seolah-olah habaib ini nggak ada kebaikannya. Ditanya, Bapak sudah belajar ilmu sanad? Saya lihat di YouTube. Wah, ini belum tepat namanya. Kita boleh saja tidak sepandangan dengan habib-habib, terutama habib-habib yang palsu ya. Ada nggak habib palsu? Ada ternyata. Ya, dia tercatat karena ada diplomasi ya, politisi ya, berpolitik saja.
Ini biasanya yang nggak ada ilmu, tapi ada habib-habib yang benar, ada gitu ya. Jadi polemik seperti ini juga jangan sampai membuat kita hilang objektif ya. Maka terus hadisnya riwayat Imam Muslim. Maka jamaah sekalian, dalam kita melihat kemungkaran ini harus dasarkan timbangannya syariat. Jangan sampai orang nggak kunut subuh kita bilang mungkar, orang nggak mau ikut doa bareng kita bilang mungkar, jangan. Termasuk kalau misalkan dia melakukan, ya teman-teman kita ini, ya kalau ada yang berbeda jangan semangatnya menyalahkan. Nah, maka saya menyesalkan kalau mereka ini yang mengaji hanya mau kepada ustadznya saja. Nah, kalau begitu kapan mau cerdas, kapan mau mendapatkan pemahaman yang utuh dua arah itu. Maka kalau kita yang sudah terbiasa ngaji, target yang kedua apa? Selain dekat kepada Allah, tambah pemahamannya. Bastotun fil ilmi, at-tawassu, luas pemahamannya. Jadi saat nanti Bapak ke Masjidil Haram, ya Pak Sodik itu pernah umroh, di sana ternyata Ustaz nggak pakai kunut subuh, ya sudah nggak apa-apa. Masjidil Haram, karena Hambali di sana saat ini lebih banyak di mengadopsi pandangan Hambali, ya sholat subuhnya nggak pakai kunut, ya nggak apa-apa, jangan dimarah-marah juga. Nah, kita di sini Nurul Huda karena mengadopsi pandangan madhab Syafi'i pakai kunut subuh, ya jangan dibid'ahkan. Sama anda nggak kunut subuh ya nggak apa-apa anda kalau nggak mau gitu. Jadi apa namanya, kematangan ini perlu kita terus tingkatkan, dorong agar apa, agar umat Islam bisa lebih rukun. Nah, makanya saya kemarin halal bihalal di tempat saya itu di RW berapa 11 ya, kumpul semua, saya bilang ya kita ini berbeda-beda ya. Di Arab dan di Indonesia bedanya apa? Di Indonesia ini spesial karena ada RT dan RW. Di Arab itu nggak ada Pak RT RW, makanya kadang kalau ribut-ribut dia perang lah. Tapi Indonesia lebih beradab, kenapa? Karena budayanya musyawarah dan mufakat. Nah, makanya kita pertahankan. Kalau ada perbedaan ya diskusi lah, bikin forum diskusi gitu kan. Jadi nanti ketemu damai, berbeda tidak harus bermusuhan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian ini. Ya, ini hadisnya sahih ya, hadal hadisu kharrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim min riwayatin, ya dalam riwayat yang lain ya disebutkan juga dengan yang senada. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan kalau dari kisahnya ini, maka hadisnya tidak perlu diragukan lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih dekat kepadanya, menjadikan majelis kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilahkan Pak. Barakallahu fikum.